Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1121-1125. Jika kalian penasaran, yuk mari kita masuk ke alur ceritanya. Membunuh beberapa dewa kuno, Yu Chudu ketakutan. Saat dia menenangkan diri, Kinmu sudah berjalan agak jauh. Dia buru-buru menyusul dan berbisik, "Paman senior, siapa kamu sebenarnya?" Naga Kilin tertawa. "Jelas, dia adalah yang mulia surgawimu. Tidakkah kau mendengar Jing Baichuan menyebutkannya tadi? Pemimpin sekte adalah yang mulia surgawimu, guru kekaisaran perdamaian abadi, dan pemimpin sekte dari sekte orang suci surgawi. Pernahkah kau mendengar tentang sekte orang suci surgawi?" Yu Chudu menggelengkan kepalanya dengan kosong dan berkata, "Saya lahir di 9 prefektur dan tidak pernah meninggalkan tempat ini." Naga Kilin membangkitkan semangatnya dan perlahan membimbingnya. "Sekte orang suci surgawi didirikan oleh gurumu, Kaisar Awan Tak Berujung, Wei Suifeng, pemimpin sekte besar di tahun-tahun sebelumnya. Sekte ini memiliki total 361 aula, yang menjalankan jalan orang suci untuk penggunaan sehari-hari orang biasa. Bagaimana caranya menjadi orang suci? Untuk mencapai kesucian, ada 3 persyaratan: mendirikan sekte, membangun gagasan dalam tulisan, dan membangun jasa. Saat ini, kami membutuhkan orang. Kakak Yu, kau adalah murid Kaisar Awan Tak Berujung, dan sekte orang suci surgawi didirikan olehnya. Kalau begitu, kau, satu Yu Chudu, ahli alam ibu kota Giok ini, atas bujukan Kilin Naga, dengan bingung bergabung dengan kultus orang suci surgawi dan setuju menjadi penatua disiplin. Dewa-dewa kuno dari 9 prefektur bukanlah penguasa bintang. Mereka tidak memiliki bintang leluhur, hanya tanah leluhur. 9 dewa kuno itu lahir dari persembahan kurban para penguasa penciptaan yang tinggal di sana selama era purba. Tanah leluhur mereka berada di pusat 9 prefektur. Setiap dewa kuno memiliki tempat kelahirannya sendiri. Tanah leluhur dewa kuno prefektur Harapan Bumi Putih diselimuti oleh kilatan petir dan gemuruh guntur. Awan guntur menutupi seluruh gunung, saling tumpang tindih dengan kedalaman yang tak terduga. Saat seseorang mendekat, mereka akan tuli oleh suara guntur. Tidak ada makhluk hidup di sana. Semua bentuk kehidupan yang mendekati tanah leluhur akan terbunuh oleh petir. Kinmu melihat ke kejauhan. Ada gunung-gunung di antara awan-awan guntur, dan gunung-gunung itu disambar petir hingga berubah menjadi putih. Di puncak gunung berdiri banyak dewa dengan baju besi emas, tampak sangat mengesankan. Dewa-dewa itu pastilah dewa yang mengikuti dewa kuno Bumi Putih. Mereka terus-menerus memukulkan simbal mereka untuk menciptakan suara guntur, membombardir roh-roh purba mereka yang berani menerobos masuk. Demi menjaga rasa misteri dan kesakralan mereka sendiri, para dewa kuno dari 9 prefektur menutupi tanah leluhur mereka dengan awan petir. Bahkan mereka yang baru saja menjadi dewa pun hampir tidak dapat menembus awan petir tersebut. Oleh karena itu, setelah para praktisi seni dewa dari 9 prefektur menjadi dewa, mereka masih harus melewati ujian awan petir agar dapat memasuki 9 tanah leluhur besar untuk bertemu dengan para dewa kuno dari 9 prefektur dan menjadi jenderal dewa di bawah komando mereka. Bagi semua makhluk hidup di 9 prefektur, dewa-dewa kuno dari 9 prefektur diselimuti misteri, gerakan mereka sangat rahasia. Oleh karena itu, banyak yang memujanya. Kinmu membawa Yu Chudu, Yaner, dan Naga Kilin melewati awan petir. Yu Chudu terkejut karena para dewa berbaju sirah emas yang menjaga awan petir itu tampaknya tidak melihat mereka. Bahkan jika mereka berjalan di bawah kelopak mata mereka, mereka tidak akan dapat melihat mereka. Paman senior memang luar biasa. Tingkat kesadaran yang dicapainya ini tidak pernah terdengar. Dia memuji Kinmu dalam hati. Mereka menembus jauh ke dalam awan badai. Untuk pertama kalinya, Yu Chudu melihat pemandangan penuh tanah leluhur dewa kuno Bumi Putih. Dikelilingi oleh pegunungan dan ditelan oleh awan badai, sebuah altar pengorbanan raksasa yang mencakup ribuan mil muncul di depan mereka. Altar itu sangat besar, lebih besar beberapa kali lipat dari altar pengorbanan jembatan spirit energi mutual shift. Tidak ada yang tahu siapa yang membangunnya. Di antara gemuruh guntur dan kabut yang menyelimuti altar, ada banyak kerangka besar yang menghadap altar dalam posisi menyembah. Jutaan kerangka mengelilingi altar berskala besar ini, berputar-putar. Kerangka-kerangka besar itu seperti gunung kecil, sebanding dengan dewa raksasa. Yu Chudu berjalan ke arah kerangka itu dan mengangkat kepalanya.
Dia melihat batu permata berbentuk segi enam tertanam di dahi mereka, yang masih memancarkan cahaya redup. Sinar cahaya redup mengalir dari jantung alis kerangka itu menuju altar pengorbanan. Mereka adalah penguasa penciptaan, pencipta dewa kuno bumi putih, bisik naga kilin. Yu Chudu menatap kerangka-kerangka itu dengan rasa kagum. Meskipun para ahli penciptaan tidak lebih kuat darinya, mereka menciptakan bentuk kehidupan aneh yang dikenal sebagai dewa kuno, yang patut dihormati. Peradaban zaman purbakala memiliki daya tarik tersendiri yang unik. Mereka naik ke altar dan melihat banyak dewa dan setan di sana. Mereka tidak tahu apakah mereka adalah keturunan dewa kuno bumi putih atau para dewa yang tiba di sana dengan menerobos awan badai. Dewa kuno bumi putih telah membangun kota dewa di altar. Kota itu sangat mewah. Para dewa kota itu menjalani kehidupan yang penuh kemewahan, mabuk anggur, dan dikelilingi wanita. Kinmu membawa Yu Chudu dan yang lainnya berkeliling kota dan melihat sisa-sisa korban yang dikurung dalam sangkar. Itu adalah persembahan kurban yang diberikan oleh berbagai ras di bumi putih kepada para dewa setengah. Para kurban itu adalah budak dari berbagai ras, dan di antara mereka ada manusia. Mereka terkurung dalam kurungan, tampak panik. Bahkan lebih banyak dari mereka yang hanya mati rasa. Mereka menatap kosong ke depan, mata mereka baru berkedip setelah waktu yang lama. Murid keponakan Yu, kamu adalah dewa yang tumbuh di sini dan seharusnya akrab dengan sejarah 9 prefektur dan 3 pilar surga, kan? Kinmu berhenti berjalan dan bertanya, bukankah tempat ini pernah mengalami revolusi naga Han dan cahaya merah? Yu Chudu merenung sejenak dan berkata, saya mendengar guru berbicara tentang revolusi dan reformasi di era naga Han dan cahaya merah. Dia juga berbicara sedikit tentang apa yang terjadi selama era Kaisar Agung. Namun, ini bukanlah alam purba. Kita sama seperti surga lainnya, tidak ada yang berubah selama jutaan tahun terakhir. Leluhur kita telah hidup seperti ini selama beberapa generasi. Kinmu tercengang. Revolusi Naga Han, revolusi cahaya merah, reformasi Kaisar Agung, dan reformasi Kaisar pendiri semuanya agung dan spektakuler. Akan tetapi, mereka belum menyebar melampaui alam primordial ke berbagai surga di alam semesta. Kehidupan orang-orang di luar alam primordial tetap sama. Mereka masih diperbudak oleh para dewa kuno, dan semuanya seperti tahun-tahun awal era Naga Han. Mereka sudah mati rasa dan menerima nasib leluhur mereka, juga nasib mereka sendiri dan nasib generasi masa depan mereka. Hanya di alam primordial orang-orang dengan cita-cita luhur muncul tanpa henti selama jutaan tahun, terus-menerus melawan, bertempur, dan melakukan reformasi. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat ke tengah altar pengorbanan. Bagian tengah altar adalah tempat berkumpulnya kekuatan persembahan kurban. Dewa kuno yang agung muncul di hadapan mereka. Seluruh tubuh dewa kuno itu seputih salju. Ia tampak seperti kera putih dengan 4 lengan, dan tubuhnya ditutupi otot-otot yang menonjol. Ada tanduk merah terang di kepalanya, yang menarik kekuatan persembahan kurban saat ia menghirup dan mengembuskan napas. Tubuhnya sebesar gunung, dan saat ia bernapas, tubuh jasmaninya mengembang dan mengerut. Petir menyambar, dan guntur bergemuruh setiap kali ototnya bergerak. Ribuan dewa mengelilinginya, memancarkan suara dao dari mulut mereka untuk memurnikan tubuhnya. Ada dewa-dewa yang menggoyangkan palu yang terbuat dari tulang putih. Tengkorak-tengkorak beterbangan dari palu-palu itu ke dalam kurungan penjara, menyedot jiwa-jiwa makhluk hidup yang dikorbankan. Tengkorak-tengkorak itu kembali dan menari-nari mengelilingi dewa kuno itu, memuntahkan jiwa-jiwa yang mereka sedot, yang kemudian diserap ke dalam tubuh dewa kuno itu setiap kali ia menarik napas. Dewa kuno yang memerintah prefektur harapan bumi putih benar-benar berlatih keras siang dan malam, bahkan lebih tekun daripada makhluk hidup poskelestial. Ia bahkan menggunakan jiwa makhluk hidup poskelestial untuk berlatih dan dipenuhi dengan sifat iblis. Meskipun sulit bagi para dewa kuno untuk menerobos batasan dao besar tubuh mereka, mereka dapat terus menjelajah sesuai garis dao besar mereka sendiri, meningkatkan kekuatan dao besar mereka hingga ke titik ekstrim. Jelas, dewa kuno bumi putih adalah salah satu contohnya. Yaner merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengingatkan Kinmu, katanya, Tuan Muda, kekuatan dewa kuno sangat kuat di tanah leluhur mereka. Mengapa tidak memancing dewa kuno ini keluar dari tempat ini dan membunuhnya di luar? Naga Kilin juga merasa sedikit gelisah. Kekuatan dewa kuno ini tampaknya jauh lebih kuat daripada penguasa bintang 5 elemen saat itu. Pemimpin sekte, mengapa kita tidak memutuskan rencana terlebih dahulu? Kinmu menghentikan langkahnya. Yaner dan Naga Kilin menghela napas lega. Tiba-tiba, Kinmu mengeluarkan pagoda langit berkaca dan menancapkannya ke tanah.
Hati mereka berdebar kencang saat melihat Kinmu membungkuk ke arah pagoda langit berkaca dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya meminta harta karun ini berevolusi ke-28 surga." Dewa kuno bumi putih memperhatikan ketika pagoda langit kaca mendarat dan segera membuka matanya. Tubuh kera putih berlengan empat itu tiba-tiba bergerak saat otot-ototnya menggelembung. Fisiknya menjadi lebih besar dari sebelumnya dan terus berkembang tanpa henti. Namun, saat Kinmu membungkuk, pagoda langit kaca tiba-tiba meledak dengan dahsyat, dan 28 kanopinya berubah menjadi lapisan-lapisan langit yang terus-menerus mengembang keluar. Seluruh tanah leluhur White Earth langsung terkoyak oleh 28 langit. Para dewa dan iblis yang mengelilingi dewa kuno itu tanpa sengaja terlempar ke langit, mendarat di berbagai lapisan langit. Altar pengorbanan di bawah dewa kuno itu juga terlempar jauh, mendarat jauh darinya. Saat Kinmu membungkuk, dia sudah menyerbu ke depan. Saat 28 langit di pagoda langit berkaca berpindah posisi, dia langsung dibawa ke depan dewa kuno itu. Dia mampu mengendalikan pagoda langit berkaca hanya melalui pikirannya. Harta karun ini diakui sebagai harta karun terbaik di dunia. Dari sudut pandang Kinmu, metode pemurnian Dewa Utara Xuanwu tidak begitu cemerlang dan bahkan dapat dianggap sederhana dan kasar. Mereka hanya melebur harta karun itu bersama-sama dengan paksa. Ini sangat kasar dan merusak pemandangan. Namun, harta karun itu layak menjadi harta karun teratas di dunia karena terlalu banyak harta karun yang telah dilebur bersama oleh Dewa Utara Xuanwu. Ditambah dengan telur dewa kuno, yang membuat keinginan seseorang menjadi kenyataan, tidak ada senjata dewa lain di dunia yang dapat menandingi harta karun ini. Tubuh jasmani dewa kuno bumi putih masih terus berkembang. Namun, ada 27 surga di antara dia dan tanah leluhurnya, dan masing-masing surga tampak sangat luas. Tiba-tiba dia merasa kekuatannya terkuras habis, dan ketakutan yang belum pernah dia alami muncul dalam hatinya. Ini adalah harta karun Dewa Utara Xuanwu, pagoda langit kaca. Dia panik. Pagoda langit berkaca bahkan dipuji oleh Kaisar Langit kuno sebagai harta karun teratas di dunia, yang memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Tentu saja, dia tahu tentang harta karun ini. Bukankah harta karun ini telah hilang selama 600.000 tahun? Mengapa baru muncul sekarang? Meskipun ia dalam keadaan bingung, ia dengan tegas menghentikan tubuh jasmaninya dari mengembang dan mulai mengecilkannya. Kalau dia terus-menerus mengembangkan badan jasmaninya tanpa dukungan tanah leluhurnya, badannya hanya akan terlihat besar dan kuat di luar namun lemah di dalam. Ketika tubuh jasmaninya menyusut, kekuatannya pun mengembun. Setelah bersusah payah meneliti dao agungnya sendiri selama jutaan tahun, ia benar-benar yakin bahwa ia tidak perlu takut pada siapapun. Namun, pada saat berikutnya, Kinmu muncul di depannya dan menyerbu ke arahnya. Kinmu menghunus pedangnya, yang menutupi seluruh langit. Tepat pada saat itu, ketika tubuh jasmaniahnya berhenti mengembang dan belum berkontraksi, saat itulah kekuatannya berada pada titik terlemahnya. Meski begitu, dia tetap tenang dalam situasi yang berbahaya. Para dewa kuno terlahir dalam dao dan memiliki kemampuan bawaan untuk mengendalikan dao besar, memiliki keunggulan yang tidak dapat ditandingi oleh makhluk poskelestial. Meskipun para dewa kuno tidak dapat menginjakkan kaki di alam lain, selama dia meneliti dao besarnya sendiri, dia yakin bahwa dia dapat mengandalkan keunggulan bawaannya dan persepsinya sendiri terhadap daunnya untuk melampaui makhluk hidup poskelestial dan setengah dewa. Dalam daunnya sendiri, dia unggul dan tak tertandingi. Akan tetapi, saat dia melihat cahaya pedang Kinmu, dia menyadari bahwa pedang Kinmu tengah menyerang kelemahannya. Tidak ada dao agung yang sempurna, terutama dao para dewa kuno. Ini karena semua dewa kuno akan dipanggil oleh Kaisar Langit kuno sehingga leluhur dao dari Sekte Dao dapat memetakan rune dao agung mereka. Bahkan rune dao agung milik Adipati Langit dan Ibu Pertiwi dipetakan oleh leluhur dao, dan dewa kuno bumi putih tidak terkecuali. Ketika dia melihat cahaya pedang Kinmu, dia tahu bahwa seni pedang Kinmu diarahkan pada kelemahannya. Tanpa berpikir panjang, dia mengangkat dan menjabat tangannya. Sinar cahaya meledak dari tengah telapak tangannya saat dao besarnya meledak. Dia yakin bahwa dia bisa menghancurkan Kinmu dan seni pedangnya dengan kekuatan sihirnya. Dia mengangkat tiga tangannya yang lain, dan masing-masing memiliki mudra yang berbeda. Satu untuk membunuh tubuh jasmani, satu untuk mengguncang roh primordial, dan satu untuk menghancurkan semua yang dimiliki Kinmu. Ketiga segel tersebut merupakan pencapaian tertingginya, yang melambangkan keterampilan tertinggi yang telah ia pahami melalui kerja kerasnya dalam meneliti daunnya sendiri selama jutaan tahun. Telapak tangannya yang pertama telah beradu dengan cahaya pedang Kinmu. Selama dia mampu menangkis pedang Kinmu dan menghancurkannya berkeping-keping, serangan kedua, ketiga, dan keempatnya akan mendarat pada Kinmu secara berurutan, menghancurkannya. Pada saat itu,
dia melihat pedang Qin Mu menembus kelima jari telapak tangannya. Seolah-olah Qin Mu tidak menemui perlawanan apapun. Namun, dia melihat ibu jarinya melayang ke atas saat separuh telapak tangannya, bersama dengan keempat jarinya yang lain, terlepas dan jatuh dari tangannya. Bersamaan dengan cahaya pedang seputih salju itu muncul sosok Qin Mu. Ketika dia melihat wajah Qin Mu dengan jelas, dia merasa takut. Yang mulia surgawi Mu. Otot-otot di wajah dewa kuno itu mulai bergetar hebat. Eksistensi mengerikan yang membantai 5 dewa kuno elemen di era kuno yang jauh telah kembali. Baginya, Yang Mulia Mu bagaikan orang asing. Namun, ketika mendengar namanya setelah Qin Mu membunuh dewa kuno 5 elemen, namanya terpatri dalam di benaknya, bagaikan mimpi buruk yang muncul dari waktu ke waktu untuk menerornya. Dia telah mendengar tentang Yang Mulia Surgawi Mu sejak lama. Namun, dia telah menghilang selama 600.000 tahun dan tidak muncul lagi sampai 10 tahun yang lalu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Yang Mulia Surgawi Mu hanyalah seorang pemuda yang telah bertransmigrasi ke era naga Han melalui keberuntungan. Dia menggunakan penampilan muking dan tidak terlalu cakap. Yang lebih penting adalah bahwa Yang Mulia Surgawi Mu tidak lagi memiliki reputasi ganas seperti dulu, meskipun ia telah memperoleh gelar penyihir agung yang tak terkalahkan di antara para dewa kuno. Menurut legenda, selama Yang Mulia Surgawi Mu aman, para dewa kuno dapat menjadi tak terkalahkan dan abadi. Yang disebut penyihir agung tak terkalahkan berarti bahwa dia adalah praktisi sihir yang kuat yang dapat membuat para dewa kuno tak terkalahkan. Itu tidak berarti bahwa Qin Mu sendiri tak terkalahkan. Para dewa kuno bersukacita dan berpikir bahwa mereka akan dapat kembali ke zaman era naga Han, bahkan mungkin kembali ke era primordial kuno ketika para dewa kuno menguasai dunia. Ketika Dewa Bumi Putih mendengar rumor ini, dia sangat senang. Meskipun dia bergantung pada langit dan Dewa Putih dari langit barat, bahkan mempertahankan adat istiadat memakan darah dan mengorbankan darah, dia tidak bebas dan tidak bisa sebebas sebelumnya. Jika Yang Mulia Surgawi Mu yang ganas dan kejam yang membunuh para dewa kuno saat itu dapat menjadi seorang dermawan agung yang dapat membuat para dewa kuno tak terkalahkan, itu akan menjadi hal yang baik. Selain itu, karena Yang Mulia Surgawi Mu lemah dan kecil, mengendalikannya pasti mudah. Akan tetapi, Yang Mulia Surgawi Mu ada di sana untuk membunuhnya sekarang. Mudra kedua meleset dari Qin Mu, begitu pula yang ketiga. Mudra keempat tiba di belakang Qin Mu, memancarkan aura yang agung. Pada saat yang sama, sinar cahaya meledak dari tanduk di dahinya, bersinar ke arah Qin Mu. Ding! Sinar cahaya mendarat di atas cahaya pedang, menghilangkannya dan memperlihatkan hakikat pedang yang patah. Serangan keempatnya datang dari belakang Qin Mu. Jika dia tidak menghindar, dia akan terbunuh. Senyum tersungging di wajahnya yang gemetar saat suaranya menggelegar seperti guntur. Yang Mulia Mu, tunggu dulu. Kita sekutu alamiah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang patah di tangan Qin Mu mengembang, berubah menjadi pisau dewa yang menebas ke arah tanduk dewanya. Tebasan itu membelah tanduk dewa kerasnya semudah membelah bambu. Tanduk dewa itu terpotong menjadi dua, terbang dari atas kepalanya. Dewa kuno Bumi Putih segera melancarkan serangan keempatnya, yang mengenai bagian belakang jantung Qin Mu. Pada saat itu, pisau suci di tangan Qin Mu berubah menjadi pedang panjang, yang melewati dahinya. Ledakan. Serangan keempat menghantam bagian belakang jantung Qin Mu dengan kuat, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Bersamaan dengan daging dan darah itu, tengkorak Dewa kuno Bumi Putih juga ikut terbang. Tengkoraknya terlempar ke belakang, sementara punggung Qin Mu hampir hancur total oleh serangannya. Otot-otot punggungnya hancur total dan terlempar ke belakang Dewa kuno Bumi Putih, seperti tengkoraknya. Qin Mu melihat ke bawah dan dapat melihat struktur otak Dewa kuno dengan jelas. Dewa kuno itu hanya tersisa dengan setengah otak. Saat Qin Mu menundukkan kepalanya, mata ketiga di jantung alisnya terbuka, dan seberkas cahaya menembus ke dalam separuh otak Dewa kuno Bumi Putih yang tersisa. Jiwa dewa dari dewa kuno hancur berkeping-keping. Jiwa buminya mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Seketika, jiwanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi pasir jiwa hitam yang berjatuhan dan menghilang ke udara. Pagoda langit kaca ditarik kembali, dan 28 langit berubah menjadi 28 kanopi, menutup di sepanjang pilar. Para dewa dan setan kembali ke sekitar altar pengorbanan. Mereka belum bisa menenangkan diri, dan mata mereka penuh dengan kebingungan. Dewa kuno Bumi Putih tetap duduk di altar pengorbanan tanah leluhur. 3 telapak tangannya masih memiliki mudra yang kekuatannya belum hilang, sementara telapak tangannya yang lain hanya tersisa setengah telapak tangan. Senyumnya tetap membeku di wajahnya. Dewa leluhur, apa yang terjadi? Para dewa dan iblis melihat sekeliling dan bertanya. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Dewa kuno Bumi Putih telah mati.
Kinmu mengerahkan teknik 3 eliksir tubuh penguasa, dengan cepat menyembuhkan luka-luka di punggungnya. Dia kemudian mengeluarkan pagoda langit berkaca saat dia berbalik untuk pergi, berkata dengan sungguh-sungguh, ayo pergi ke prefektur hitam di utara untuk bertemu dewa kuno bumi yang mampu. Di belakangnya, suara ratapan dan tangisan terdengar. Yuchudu terhuyung-huyung mengejar Kinmu dan yang lainnya. Adegan Kinmu membunuh dewa kuno bumi putih masih terbayang di kepalanya. Dia sangat terguncang oleh pemandangan sebelumnya, yakni cahaya pisau dan bayangan pedang. Kala itu, ketika Kaisar Awan tak berujung, Wei Suifeng menaklukkan 12 dewa kuno, ia terguncang, tetapi tidak separah hari ini. Pembunuhan Kinmu terhadap Jing Baichuan juga cukup mengguncangnya. Namun, dibandingkan dengan dewa kuno bumi putih, pembunuhan dewa kuno bumi putih jauh lebih buruk. Yuchudu merasakan energi yang tak tertahankan mengalir melalui tubuhnya. Dia tidak sabar untuk mengambil pedangnya dan menebas dengan liar, menghapus semua ketidakadilan di dunia. Pamannya yang tertua tampaknya memiliki energi yang aneh dan luar biasa dalam tubuhnya. Energi itu sangat menular dan telah menginfeksinya, membuat darahnya mendidih karena kemarahan yang benar. Paman senior, siapakah Anda sebenarnya? Gumamnya lirih. Naga Kilin tersenyum. Jelas, dia adalah yang mulia surgawimu, pemimpin sekte dari sekte orang suci surgawi. Kamu pernah menanyakan pertanyaan ini sebelumnya. Yuchudu masih belum puas dengan jawaban itu. Dia bergumam, yang mulia surgawimu, yang mulia surgawimu. Bagaimanapun, dia adalah murid Kaisar Awan tak berujung yang paling dihormati, Wei Suifeng, dan pengalaman serta pertemuannya membuatnya tenang dan waspada. Dia berkata, Paman senior, Anda telah membunuh dewa kuno bumi putih. Saya khawatir kita akan terbongkar. Yang harus dilakukan oleh surga dan dewa putih hanyalah menginterogasi jiwa dewa kuno bumi putih, dan mereka akan dapat mengetahui siapa yang membunuhnya. Mereka tidak akan mampu melakukan hal itu. Kinmu berkata dengan jelas, jiwanya sudah tercerai-berai. Selain aku, siapa yang mampu merekonstruksi jiwanya? Di dunia ini, hanya ada satu orang yang dapat menyelidiki alasan kematiannya. Itu aku. Mata Yuchudu melebar saat dia tanpa sadar berhenti berjalan. Naga Kilin menoleh dan tersenyum. Penatua Yu, tolong cepatlah. Yuchudu bergegas maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, Paman senior, bisakah kamu mengajariku? Kinmu menatapnya dengan bingung. Yuchudu dengan cepat menjelaskan, menurutku kemampuan guru tidak buruk. Hanya saja kemampuan paman senior terlalu kuat. Aku serakah dan ingin belajar lebih banyak. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan berkata, sekarang aku masih di alam dewa sejati. Gurumu dapat melawan 100 salinan diriku hanya dengan satu tangan. Kemampuannya secara alami sangat kuat. Hanya saja dia belum bersentuhan dengan reformasi Eternal Peace dan dengan demikian sudah ketinggalan zaman. Namun, prestasinya akan jauh lebih besar setelah dia menyerap hasil reformasi Eternal Peace setelah aku menyelamatkannya. Tidak perlu belajar dariku. Kau hanya perlu pergi ke Eternal Peace untuk mempelajari semua yang aku tahu. Yuchudu menampakkan ekspresi penuh kerinduan saat dia berkata penuh harap, setelah aku mempelajari kemampuan di Eternal Peace, bisakah aku menjadi sekuat paman senior? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kinmu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, meskipun kamu telah menguasai kemampuan gurumu dengan sangat baik, kamu tidak cukup kreatif. Ketika aku melihat seni ilahi milikmu, jelas bahwa kamu telah menggunakan kemampuan gurumu tanpa kontribusi atau modifikasi apapun. Bahkan jika kamu mencapai kedamaian abadi, kamu hanya dapat menempati peringkat kedua atau ketiga di kedamaian abadi bahkan setelah mempelajari hasil reformasi. Wajah Yuchudu sehitam besi. Kinmu menghiburnya, dengan berkata, namun, dengan hasil reformasi Eternal Peace, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadikanmu ahli di surga. Keberadaan alam ibu kota Giok tidak akan mampu menandingimu. Jika kau dapat menggabungkan beberapa teknik tahta kaisar yang berbeda untuk mengolah teknik surga surgawi kecil, tidak akan banyak murid dari yang mulia surgawi yang dapat menandingimu saat bertarung denganmu di alam yang sama. Teknik langit kecil. Pikiran Yuchudu melayang jauh saat dia berkata dengan gembira, saya mendengar guru menyebutkan bahwa teknik langit surgawi kecil merupakan gabungan dari beberapa jenis teknik tahta kaisar. Jika seseorang dapat menggabungkan 18 jenis teknik tahta kaisar menjadi satu, itu akan menjadi teknik langit surgawi agung. Bagaimana jika saya dapat mengolah teknik langit surgawi agung? Kamu akan menjadi seorang yang mulia surgawi. Kinmu berkata dengan jelas, siapapun yang dapat memahami teknik Great Celestial Heavens berhak menjadi Celestial Venerable. Di Jade Capital Realm, Anda akan menjadi tak terkalahkan dan tak tertandingi. Tidak akan mudah bagi Celestial Venerable untuk mengalahkan Anda di alam yang sama. Yuchudu sangat gembira,
dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kinmu meliriknya dan berkata, setiap kali ada teknik tambahan yang ditambahkan ke dalam penggabungan, kesulitannya menjadi 2 kali lipat. Menggabungkan 2 atau 3 teknik saja sudah sangat sulit. Menggabungkan lebih dari 10 teknik sama sulitnya dengan memanjat langit. Murid-murid dari 10 yang mulia surgawi di surga surgawi adalah ahli yang langka, dan meskipun begitu, mereka hanya dapat menggabungkan hingga 6 atau 7 teknik. Mungkin ada seseorang di surga surgawi yang mampu menggabungkan 18 teknik untuk melangkah pertama ke surga surgawi agung. Namun, saya belum pernah bertemu orang seperti itu. Hati Yu Chudu menjadi dingin seolah-olah dia telah disiram dengan baskom berisi air dingin. Dia buru-buru berkata, Paman senior, bagaimana denganmu? Berapa banyak teknik tahta kaisar yang bisa kamu gabungkan? 14 jenis. Termasuk teknik persatuanku, jumlahnya menjadi 15 jenis. Kinmu dipenuhi dengan emosi saat dia berkata, aku mungkin tampak hampir mencapai teknik Great Celestial Heavens, tetapi sebenarnya, aku masih sangat jauh. Pada akhirnya, sulit untuk mencapainya. 10 Celestial Venerable itu luar biasa. Ketika mereka melawanku di alam yang sama, aku paling-paling hanya sedikit lebih kuat dari mereka. Lalu dia mendesah tanpa henti. Yu Chudu tercengang. Jika seseorang tidak bersentuhan dengan reformasi perdamaian abadi, mereka tidak akan tahu betapa dahsyatnya itu. Reformasi Eternal Peace dimobilisasi oleh Kinmu, Su Senghua, Jiang Baigui, Kaisar Yan Feng, Kaisar Yan Xiu, Lin Xuan, Wang Muran, dan yang lainnya. Meskipun tingkat kontribusi setiap orang berbeda, mereka saling bertukar ide secara bebas dan tidak menyimpannya sendiri. Dasar reformasi Eternal Peace adalah reformasi harta karun ilahi. Praktisi seni ilahi Eternal Peace saat ini mengolah harta karun ilahi embrio roh secara berbeda dari surga. Mereka mendalami aljabar secara mendalam, menanam pohon pembangun di harta karun ilahi embrio roh mereka. Bila dibudidayakan hingga mencapai harta karun ilahi 5 elemen, pohon pembangun akan menembus 5 elemen, menghubungkan 5 elemen dan embrio roh menjadi satu tubuh. Itu masih bisa dianggap sebagai satu harta karun ilahi, tetapi kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada cara konvensional. Ketika dikultivasikan hingga ke harta karun ilahi 6 penjuru, platform roh mereka akan berubah ke 6 penjuru saat pohon pembangun mereka mengalir melalui mereka. Dari awal hingga akhir, para praktisi seni dewa dari Eternal Peace hanya akan memiliki satu harta karun dewa yang bersatu bahkan saat alam mereka meningkat. Baik itu kendali ki vital mereka, kekuatan seni dewa mereka, kekuatan roh primordial mereka, atau kedalaman kultivasi mereka, mereka akan melampaui para praktisi seni dewa dari surga yang berada di alam yang sama dengan mereka dengan sangat jauh, bahkan beberapa kali lipat. Ketika mereka mencapai Divine Bridge Divine Treasure, para praktisi seni ilahi dari Eternal Peace akan menghapus Divine Bridge Divine Treasure dan mengolah Celestial River Divine Treasure. Pada tahap ini, tidak peduli berapa banyak teknik Emperor's Thrones yang diolah oleh para praktisi seni ilahi dari surga, mereka tidak akan mampu menjembatani jurang yang mengerikan itu. Momen paling cemerlang dari reformasi Eternal Peace adalah reformasi harta karun ilahi. Namun, setelah alam istana surgawi, pohon pembangun berkurang, memberi kesempatan kepada para dewa di surga untuk melampauinya. Letusan tiba-tiba malapetaka perdamaian abadi adalah alasan untuk situasi ini. Pada saat itu, orang-orang yang berbelas kasih dan jujur dari Eternal Peace pada dasarnya telah memasuki atau akan memasuki istana surgawi. Mengingat kepribadian mereka pasti akan melakukan reformasi radikal di alam istana surgawi. Namun, malapetaka perdamaian abadi meletus. Dari 3 pahlawan reformasi, Kinmu menjadi cacat, sementara guru kekaisaran perdamaian abadi dan Kaisar Yan Feng dijebloskan ke penjara. Reformasi alam istana surgawi pun terganggu. Yang mulia surgawi Yu, yang paling mungkin menjadi pilar reformasi perdamaian abadi, akhirnya bersembunyi di Yudo. Lebih dari 1 dekade telah berlalu sejak berakhirnya malapetaka Eternal Peace. Reformasi Eternal Peace kini lebih terfokus pada penempaan mikroskopis, yang dipimpin oleh Su Senghua, Lin Xuan, 9 tetua desa lansia cacat, Lim Yuxiu, dan yang lainnya. Meskipun bakat mereka tidak lebih lemah dibandingkan dengan Kinmu, Jiang Baigui, dan Kaisar Yan Feng, ketika tiba saatnya membuat perubahan drastis atas nama reformasi, mereka sedikit kurang berpikiran terbuka dan ambisius. Paman senior, kita telah tiba di tanah leluhur dewa kuno bumi yang mampu, kata Yu Chudu. Kinmu berhenti dan berdiri di luar tanah leluhur bumi yang mampu. Mata ketiga di tengah alisnya terbuka, dan dia melihat tanah leluhur melalui aura bumi yang mengerikan. Aura jahat itu sangat pekat dan menghalangi dunia luar untuk melihat ke dalam. Namun, mata Kinmu telah melihat seluruh tanah leluhur bumi yang mampu. Dewa kuno bumi yang mampu memiliki wajah manusia, tubuh anjing, dan kaki harimau.
Mulutnya penuh dengan gigi panjang dan tajam yang menonjol. Di belakangnya ada 9 ekor hijau raksasa. Dia sedang bersenang-senang di altar pengorbanan, menikmati pertunjukan tari. Ia dikelilingi oleh banyak pasukan dan jenderal surgawi dan dijaga ketat. Di bawahnya, ada wanita-wanita surgawi yang memainkan genderang yang terbuat dari sutra dan bambu. Suara mereka merdu, dan tarian mereka anggun. Para wanita surgawi itu memiliki bentuk tubuh yang indah dan mengenakan pakaian yang sangat minim, yang hampir tidak menutupi bagian intim mereka. Saat mereka menari di depan semua orang, postur mereka sangat provokatif. Dewa kuno bumi yang mampu dan sekelompok jenderal dewa tertawa kegirangan. Ia menjadi bersemangat dan mengangkat cangkir anggurnya. Tak banyak anggur yang tersisa di cangkir perunggu berkaki 3 miliknya yang setinggi manusia. Ia mengulurkan tangan dan meraih seorang wanita surgawi yang sedang bernyanyi dan menari. Ia mengepalkan tinjunya, memeras darah wanita surgawi itu ke dalam cangkirnya. Ia lalu meminumnya dalam satu teguk. Wanita surgawi itu telah meninggal dan dibuang olehnya. Kinmu melihat pemandangan ini saat dia melihat dari luar tanah leluhur bumi yang mampu. Dia mengeluarkan pagoda langit berkaca, mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba melesat maju. Dalam perjalanan, dia melemparkan pagoda langit berkaca ke tanah leluhur bumi yang mampu. Ledakan. Kecepatan pagoda langit kaca lebih cepat dari kecepatan suara. Tak lama kemudian, kecepatannya mencapai 100 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pilar gioknya menyeret jejak api ke tanah leluhur bumi yang mampu saat perlahan membuka kanopinya. Kinmu mengikuti di belakang pagoda langit berkaca dengan kecepatan yang sama. Saat ia menyerang ke depan, ia menundukkan kepalanya sementara tangannya menekan gagang pedangnya yang patah. Suara mendesing. 2 kilatan petir, 1 orang dan 1 harta, menembus aura bumi yang menyeramkan dari tanah leluhur bumi yang mampu. Para dewa dan iblis yang menjaga prefektur hitam utara terbunuh dalam sekejap bahkan sebelum mereka melihat mereka. Pagoda langit kaca melintasi berbagai istana dan aula dewa dan tiba di altar pengorbanan dalam sekejap, menunjuk langsung ke jantung dewa kuno bumi yang mampu. Reaksi dewa kuno bumi yang mampu sangat cepat. Dia mengulurkan tangan dan segera meraih pilar giok pagoda langit berkaca, sambil berteriak, siapa yang berani bersikap kurang ajar. Ke-28 langit di pagoda langit kaca terbuka dan mengembang. Dewa kuno bumi yang mampu terkejut melihat tubuhnya diangkat tinggi dan dikirim ke surga pertama, jauh dari altarnya. Saat 28 langit mengembang di luar, cahaya pedang terbang di atas. Pupil besar dewa kuno bumi yang mampu memantulkan cahaya pedang saat membesar dan membesar. Kemudian meledak dan berubah menjadi 33 langit. Tubuh jasmaninya ditusuk oleh pedang saat 33 langit meluas keluar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh jasmaninya atau seberapa banyak upaya yang ia gunakan untuk memobilisasi kekuatan tubuh jasmaninya untuk menekan cahaya pedang, kekuatan 33 langit jalur pedangnya pada akhirnya mewakili jejak teknik pedang Kinmu pada 33 kekosongan. Dari pengamatannya terhadap kultivasi dao besar dewa kuno bumi yang mampu, dia belum memahami dao besarnya hingga ke tingkat kekosongan ke-33. Kultivasinya sangat kuat, kekuatan sihirnya sangat padat, dan pemahamannya tentang dao agungnya sendiri tak tertandingi. Namun, dao agungnya rusak, dan pemahamannya tentang dao lebih rendah dari lawannya, menyebabkan tubuh jasmaninya tidak mampu menangani 33 surga jalur pedang. Tubuh jasmaninya terbagi menjadi 34 bagian. 33 bagian tubuhnya dari bawah ke atas berubah menjadi berbagai surga dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang luas. Kepalanya terangkat, dan bersamaan dengan itu muncul sosok Kinmu. Telapak tangan kirinya menekan jantung alis dewa kuno bumi yang mampu. Pemandangan 4 kutub di sungai celestial. Di sekitar kepala dewa kuno bumi yang mampu, sebuah sungai surgawi muncul, mengalir melalui 4 langit ekstrim. Di 4 langit ekstrim, bentuk-bentuk dao besar dari naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam muncul, menggabungkan kekuatan mereka dalam satu serangan, menyerang dalam-dalam ke otaknya. 3 jiwa dewa kuno bumi yang mampu hancur dan membunuhnya. Yuchudu dan yang lainnya menunggu dengan cemas di luar. Kinmu tiba-tiba meninggalkan mereka dan masuk ke tanah leluhur dewa kuno bumi yang mampu. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Pada saat itu, sebuah kepala besar terbang keluar dari aura bumi yang jahat, menghantam tanah dan berguling beberapa kali. Ayo kita pergi ke tanah leluhur dewa kuno berikutnya, kata Kinmu dengan suara lembut saat dia berjalan keluar dari aura bumi yang menyeramkan. Naga Kilin segera menyusulnya dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Master Sekte, Anda telah membunuh 2 dewa kuno. Jika Anda terus membunuh mereka, apakah Anda tidak takut menyinggung Adipati Langit dan Pangeran Bumi? Bagaimanapun, mereka juga dewa kuno. Semua makhluk berduka untuk jenis mereka sendiri.
Jika mereka menyadari bahwa Anda telah membunuh para dewa kuno di sini, mereka pasti akan sedikit tidak senang. Kinmu berhenti dan berkata, bisakah Adipati Langit dan Pangeran Bumi menangani dewa-dewa kuno ini? Entah mereka tidak mampu mengendalikannya, atau mereka tidak pernah melakukannya. Dewa-dewa kuno ini bermuka dua. Di satu sisi, mereka bergabung dengan surga, menikmati status dan kekuasaan, memakan semua makhluk. Di sisi lain, mereka ingin aku membuat mereka tak terkalahkan sehingga mereka dapat menggulingkan surga dan kembali ke era kuno yang biadab. Aku benar-benar tidak bisa mentolerir makhluk-makhluk seperti ini di kubuku. Naga Kilin berkata, setelah mengatakan itu, aku tidak menginginkan sekutu seperti ini. Kinmu berkata dengan dingin, revolusi naga Han gagal karena dewa-dewa setengah menggantikan dewa-dewa kuno, dan tidak ada yang berubah. Bahkan jika perdamaian abadi bersekutu dengan dewa-dewa kuno ini dan menggulingkan surga, tidak akan ada perubahan. Naga Kilin ragu-ragu, bagaimana jika Duke Langit dan Pangeran Bumi tidak mengerti ini? Mereka perlu melakukannya. Mereka adalah dewa yang lahir dari Dao Agung, berbeda dengan dewa yang lahir dari pemujaan pengorbanan. Kinmu melangkah maju, berkata, bagaimanapun, para dewa kuno yang lahir dari Dao besar berbeda dari para dewa kuno yang lahir dari pemujaan pengorbanan. Para dewa kuno yang lahir dari pemujaan pengorbanan pada awalnya lahir dengan pikiran jahat para penguasa penciptaan era primordial kuno dan tidak akan pernah bisa mengubah cara mereka. Adipati Langit dan Pangeran Bumi akan memahami keputusanku. Naga Kilin tetap diam. Para dewa dan setan di tanah leluhur Bumi Putih merasa gelisah setelah kematian dewa kuno Bumi Putih, tetapi mereka segera tenang dan bergegas ke tanah leluhur lainnya untuk memberitahu 8 dewa kuno yang tersisa. Pada saat yang sama, 3 dewa dan iblis terbang menuju surga 3 pilar untuk memberitahu para dewa kuno di sana. Prefektur White Earth Hope terletak di pusat 9 prefektur, jadi rute menuju 8 prefektur lainnya adalah yang terpendek dan tercepat. Namun, masih butuh waktu 3 hingga 5 hari untuk mencapai tanah leluhur masing-masing prefektur. Salah satu dewa bergegas ke prefektur tinggi selatan yang tepat secepat angin, menerobos masuk ke tanah leluhur dewa kuno prefektur tinggi dan menangis dengan keras. Dewa kuno Bumi Dalam, tolong bantu kami. Leluhur Dewa Bumi Putih telah dibunuh. Ketika Dewa kuno Bumi Dalam mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat menahan amarahnya. Dia menamparkan mejanya dan berteriak, siapa yang berani membunuh saudara angkatku? Dewa itu berkata, aku tidak melihat dengan jelas. Tanpa penglihatan atau suara apapun, leluhur Dewa Bumi Putih mati begitu saja. Tidak berguna. Dewa kuno Deep Earth sangat marah. Dia segera meneriakkan perintah. Kerahkan pasukan besar dan pergilah ke prefektur Dewa White Earth bersamaku untuk melihat siapa pelakunya yang kurang ajar ini. Setelah setengah hari, pasukan besar dewa dan iblis berangkat. Dewa kuno Bumi Dalam duduk di tengah, dikelilingi oleh ribuan dewa dan iblis dalam formasi. Dewa kuno Deep Earth merasa sedikit gelisah. Ia berpikir dalam hati, karena orang itu mampu membunuh saudara angkat White Earth, kemampuannya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Jika aku maju terus, kemungkinan besar aku akan disergap oleh orang ini. Namun, aku dilindungi oleh pasukanku yang besar, dan formasi pertempuranku ketat. Bahkan praktisi kuat dari Emperor Thrones akan merasa sulit untuk mendekat. Pada saat itu, pagoda langit kaca jatuh dari langit saat 28 langitnya mengembang, menghancurkan formasi pertempuran menjadi ketiadaan. Setelah beberapa saat, 28 langit menghilang, dan semuanya kembali normal. Pagoda langit berkaca berubah menjadi cahaya biru, yang membubung ke udara, menghilang di antara awan putih di langit. Pagoda langit kaca menghilang dan semua prajurit kembali ke tempat masing-masing, tampak seolah-olah mereka tidak pernah pergi. Semua orang buru-buru melihat ke arah Dewa kuno Deep Earth dan melihat bahwa dia tetap di kursinya, tak bergerak. Tangannya masih memegang erat sandaran tangan kursi harta karunnya. Namun, kepalanya telah hilang. Pada hari itu, 9 prefektur dilanda kekacauan. Satu demi satu, berita itu datang, mengirimkan gelombang kejut ke 9 prefektur. Dewa kuno Bumi yang mampu telah mati tanpa mayat yang lengkap. Dewa kuno Bumi Fajar terbunuh saat dia bepergian. Dewa kuno Bumi Terbuka sudah mati. Dewa kuno Bumi Putih dipenggal, dan ketiga jiwanya hancur. Dewa kuno Bumi Tersembunyi terbunuh dalam mimpinya, tanpa ada luka luar. Dewa kuno Bumi Banjir terbunuh di tanah leluhurnya. Berita buruk itu seakan memiliki sayap, terbang di atas 9 prefektur dan 3 pilar surga. Para dewa dari 3 pilar surga duduk tegak, ekspresi mereka serius. Setelah mereka menerima berita itu, mereka tidak menjadi gelisah seperti Dewa kuno Deep Earth. Sebaliknya, mereka segera berkumpul bersama. Hanya dengan melakukan itu mereka merasa lebih yakin bahwa mereka tidak akan dibunuh tiba-tiba.
Dari berita ini, tampaknya para dewa kuno dari 9 prefektur telah musnah. Dewa kuno pilar pertama memiliki ekspresi serius. Dia tampak seperti raja hantu dengan wajah hijau dan taring yang menonjol. Dia berkata dengan suara rendah, dalam 5 hari, 9 dewa kuno dari bumi putih hingga bumi dalam terbunuh. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa pertempuran itu tidak seimbang. Sebaliknya, si pembunuh berkeliaran tanpa perlawanan. Sebelum 9 dewa kuno prefektur lainnya menerima berita itu, dia telah menyelinap ke tanah leluhur mereka dan membunuh mereka. Dewa kuno pilar kedua, dengan wajah merah dan taring yang menonjol, mengerutkan kening dan berkata, kita sudah tidak lemah. Selama bertahun-tahun, kita telah meneliti teknik Dao kita, dan kemampuan kita telah menjadi lebih kuat. Secara umum, meskipun kita tidak berada pada level yang sama dengan 10 yang mulia surgawi, kita seharusnya dapat menandingi praktisi kuat dari tahta kaisar. Bagaimana para dewa kuno dari 9 prefektur itu mati tanpa perlawanan? Dewa kuno pilar ketiga berkata, ketika aku mendengar berita itu, aku hanya bisa menyimpulkan satu kemungkinan. Tatapannya berkedip saat dia berkata, harta karun teratas di dunia telah muncul. Begitu dia mengatakan ini, 2 dewa kuno lainnya pun terkejut dan menampakkan ekspresi tidak percaya. Untuk bisa membunuh saudara-saudara dewa kuno kita yang disumpah dari 9 prefektur dengan begitu cepat, itu akan membutuhkan harta karun tertinggi di dunia, pagoda langit berkaca. Dan aku tahu pembunuhnya, dia adalah penguasa surgawi nomor 1 yang dikabarkan, Dragon Mountain Sunren. Dewa kuno pilar ketiga berkata, saya mendengar sebuah cerita dari adik bungsu Dewa Hitam Langit Utara. Saat itu, ketika Dewa Hitam, putra Langit Yin, terpisah dari surga 600.000 tahun yang lalu, ia pergi ke istana surgawi Dewa Utara Xuan Wu dan bertemu dengan Sanren Gunung Naga di sana. Sanren Gunung Naga menggunakan pagoda langit kaca untuk mengalahkan jutaan dewa dan iblis dari angkatan laut sungai surgawi, menyebabkan penguasa surgawi nomor 1 saat itu, Sang Pinyin, muntah darah setelah 3 kali bertarung. Setelah itu, Sang Pinyin tertekan dan tidak dapat pulih dari kemunduran ini selama 10.000 tahun berikutnya. Akhirnya, Yue Tingge menggantikannya. Dia menjadi linglung, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Ketika dia berbicara, suaranya sedikit serak. Pada saat itu, Sang Pinyin mengendalikan kekuatan militer seperti Angkatan Laut Sungai Surgawi, 2 pengawal bela diri ilahi, dan pasukan Sekte Utara. Kekuatan-kekuatan ini lebih dari cukup untuk menangani Ibu Pertiwi. Namun, Sanren Gunung Naga, dengan bantuan beberapa praktisi seni ilahi, dewa, dan iblis dari istana surgawi kura-kura hitam, membunuh dan menghancurkan setengah dari 4 pasukan besar dewa dan iblis ini. 2 dewa kuno lainnya tak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan. Semakin seseorang mengetahui tentang kekuatan surga, semakin pula ia akan menghormati dan mengidolakan surga, dan tidak berani melawan. Kala itu, mereka berada di sana ketika surga terbelah dan tahu betul betapa gentingnya situasi tersebut. Langit telah mengirim pasukan besarnya untuk mencegah keempat dewa pergi. Namun, mereka dikalahkan, dan Yang Mulia Surgawi Huo terluka parah oleh Dewa Selatan Zuke. Namun, pertempuran yang paling mengerikan terjadi di atas Sungai Surgawi, tempat istana surgawi kura-kura hitam dicegat. Kekuatan militer surga surgawi melemah setelah itu dan tidak pulih selama beberapa tahun. Namun, yang paling berdampak adalah pencurian harta karun tertinggi di dunia, pagoda langit berkaca. Saat itu, ada banyak versi berbeda tentang insiden tersebut yang beredar di antara masyarakat, tetapi hanya sedikit yang mengetahui cerita di dalamnya. Saat itu, setelah Sanren Gunung Naga mengalahkan pasukan besar surga, dia mencuri pagoda langit kaca dan menghilang tanpa jejak. Dewa kuno pilar ketiga berkata, Putra Langit Yin berada di istana surgawi kura-kura hitam saat itu dan karenanya memiliki banyak informasi rahasia. Aku hanya mendengar tentang hal ini ketika Putra Langit Yin membicarakan masalah tersebut secara tidak sengaja. Total ada 8 dewa kuno dari pilar surga, yang dikenal sebagai 8 pilar surga. Ada 3 pilar surga di surga barat, 4 di surga timur, dan 1 di surga utara. Dewa kuno dari pilar surga utara adalah yang termuda. Karena pertempuran ini, Dragon Mountain Sunren diakui sebagai penguasa surgawi nomor 1. Ia kemudian menghilang bersama pagoda langit berkaca dan tidak terlihat selama 600.000 tahun. Oleh karena itu, ini menjadi kasus yang belum terselesaikan di era Naga Han. Aku tidak menyangka bahwa motif kemunculannya kembali adalah untuk mengejar kita, para dewa kuno. Dewa kuno pilar ketiga berkata, kita tidak bisa duduk di sini dan menunggu kehancuran kita. 2 dewa kuno lainnya mengerutkan kening dan berkata, Dragon Mountain Sunren sudah sangat kuat 600.000 tahun yang lalu dan hanya bisa lebih kuat sekarang.
Dia memiliki harta karun nomor 1 di dunia, pagoda langit berkaca. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Hanya ada kematian yang menunggu kita. Mungkin dia sedang dalam perjalanan untuk membunuh kita sekarang. Dewa kuno pilar ketiga tersenyum. Karena itu, sebaiknya kita pergi selagi masih bisa. Dia bangkit dan berkata, mari kita tinggalkan tanah leluhur kita dan pergi ke Dewa Putih dari surga barat. Tidak peduli seberapa kuat naga Gunung Sanren itu, dia tidak akan berani menyerang Dewa Putih. Meninggalkan tanah leluhur kita. Kedua dewa kuno itu sedikit enggan. Dewa kuno pilar ketiga berkata, kau akan dibunuh jika tidak melakukannya. Jika kau pergi, kau masih bisa bertahan hidup. Apa keputusanmu? Kedua dewa kuno itu berdiri dan berkata serempak, tanah leluhur tidak sepenting nyawa kita. Ayo pergi. Ketiga dewa kuno itu segera mengecilkan tubuh mereka dan terbang keluar dari surga pilar ketiga. Mereka berubah menjadi 3 aliran cahaya yang langsung menuju jembatan pergeseran saling energi roh bumi putih. Setelah 2 hari, mereka tiba di jembatan itu. Setelah memasuki jembatan pergeseran saling energi roh, mereka tiba di surga barat. Surga barat adalah istana surgawi Dewa Putih. Istana itu sangat megah dan mengesankan, dengan lebih dari 10 jembatan pergeseran saling energi roh yang mengarah ke berbagai tempat seperti surga surgawi, surga timur, surga selatan, surga utara, dan Mindu. Ada banyak bangunan di istana surgawi, jadi tidak ada ruang untuk membangun jembatan pergeseran saling energi roh di dalamnya. Jembatan-jembatan itu dibangun di sekeliling istana sebagai gantinya. Ketiga dewa kuno itu tiba dan melihat bahwa istana surgawi Dewa Putih agak kosong. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa surga telah mengerahkan pasukan Dewa Putih untuk menyerang kekosongan besar. Hari ini, Dewa Putih memimpin para dewa dan iblis dari istana surgawinya menuju surga surgawi, berencana untuk mencapai kekosongan besar dengan melewatinya. Hanya Pangeran Kingzong yang ada di sekitar istana surgawi. Langit surgawi bahkan mengerahkan pasukan Dewa Putih. Mungkinkah kekosongan besar begitu sulit ditaklukkan? Ketiga dewa kuno itu terkejut dan saling memandang. Pangeran Kingzong mungkin kuat, tetapi akan tetap sulit baginya untuk melawan Dragon Mountain Sanren. Ditambah dengan fakta bahwa tidak banyak pasukan di sekitar, tidak aman bagi kita untuk tetap di sini. Mengapa kita tidak menuju ke surga dari sini? Dewa kuno pilar kedua berkata, aku tidak makan banyak selama beberapa hari terakhir melarikan diri. Aku sangat lapar. Mengapa kita tidak mencari makanan dulu? Dua dewa kuno lainnya juga merasa sedikit lapar setelah mendengar kata-katanya. Terlalu banyak aturan di surga, dan sulit untuk makan dengan bebas di sana. Mari kita makan di sini di rumah Pangeran Kingzong. 3 dewa kuno terbang di bawah istana surgawi Dewa Putih. Di bawahnya terdapat benua luas yang terbentuk dari tanah pertumbuhan yang dipinjam Dewa Putih pertama dari surga. Di sana, ada banyak makhluk. Namun, kehidupan di sana relatif sulit. Saat ketiga dewa kuno itu terbang di udara, mereka melihat sebuah kota di bawah. Meskipun sudah kumuh, masih ada banyak penduduk di sana. Mereka segera berbalik dan menuju ke sana. Ketika para praktisi seni dewa di kota itu melihat ketiga dewa kuno itu turun, mereka buru-buru mempersenjatai diri. Namun, mereka berubah menjadi abu saat dewa kuno pilar pertama terbang melewatinya. Tidak banyak praktisi seni dewa di kota itu pada awalnya. Sekarang, mereka hanya tinggal orang-orang biasa. Mereka berkerumun bersama dan meratap dengan keras. Ketiga dewa kuno itu makan sepuasnya. Tidak peduli seberapa keras penduduk desa itu mencoba, mereka tidak dapat melarikan diri. Seorang gadis kecil yang tampak kurang gizi dan kurus kering seperti tulang, berjalan maju dengan goyah sambil memegang tulang yang hanya tersisa beberapa potong daging. Dia mengulurkan tulang itu dan berkata dengan takut-takut, "Paman, makanlah ini, tolong jangan makan kami." Dewa kuno pilar pertama mengulurkan tangan dan meraihnya, sambil terkekeh, "Paman tidak makan tulang. Paman hanya makan manusia." Saat dia hendak menelan gadis kecil itu, tiba-tiba cahaya pedang melintas. Dewa kuno pilar pertama hanya bisa menatap lengannya yang patah dengan linglung saat darah dewa mengalir keluar dari lukanya. Detik berikutnya, dia merasakan hawa dingin di dahinya saat sebilah pedang patah menusuk bagian belakang kepalanya, keluar dari depan. Dewa kuno pilar kedua dan ketiga terkejut. Mereka mendengar suara keras saat pilar raksasa menusuk ke tengah kota. Tanah beterbangan ke udara saat kanopi berkibar tertiup angin.